Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di sini di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka duduk sesaat menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba muslim, laki-laki maupun perempuan. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Muslim dan muslimah. Karena tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa, ibu? Ibadah. Dan ibadah tidak akan sempurna melainkan harus dilakukan berdasarkan ilmu, di atas ilmu, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak asing bagi kita ibu-ibu sekalian motivasi-motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keutamaan menghadiri majelis ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ya, tujuan kita ibu-ibu sekalian dari rumah ke sini mau ngapain? Ngadem dong, ngadem lah. Mengaji, menuntut ilmu, ya, Masya Allah. Tujuan kita ibu-ibu sekalian dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, Allah akan mudahkan untuk kita jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian Allah mudahkan kita juga untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Enggak pada jalan-jalan nih akhir tahun? Belum. Bonus akhir tahun cair bentar lagi lah insya Allah. Oh enggak ya, Masya Allah ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita kembali bisa diluangkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu syar'i, wabil khusus pembahasan yang masih terus kita kaji adalah pembahasan yang sangat bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita ibu-ibu sekalian, yaitu yang berkenaan dengan fiqih. Wabil khusus kita telah memasuki bab terbaru. Bab apa ibu? Sunnah-sunnah yang fitrah, yang fitrah. Sunnah-sunnah yang fitrah. Apa maksud daripada sunnah-sunnah yang fitrah ibu? Pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan ya. Sunnah-sunnah yang fitrah, apa sih fitrah? Apa ibu? Perbuatan dalam rangka membersihkan diri yang sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah maksudnya apa ibu? Yang Allah ridhai. Ya, perbuatan membersihkan diri, mensucikan diri yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Itu maksud daripada sunnah fitrah. Dan dalam bab ini penulis membawakan dua buah hadis, dan kita telah mengkaji hadis yang pertama. Hadis yang pertama berisikan tentang 5 macam sunnah fitrah
Ya, yang mana sunnah-sunnah fitrah di hadis yang pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ibu? Pertama apa? Al-istihdad. Apa itu istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Yang kedua apa? Khitan. Apa itu khitan? Bu, khitan, bu, masa nggak tahu? Khitan? Sunat, iya sunat. Masa nggak tahu ya? Baik, iyalah nggak tahu, wajar ya. Khitan itu. Baik, dan telah saya jelaskan ya bu ya pertemuan yang lalu bahwa perempuan juga disunnahkan untuk disunat, tapi nggak wajib. Ya, dia nggak wajib. Kemudian yang ketiga apa? Menipiskan atau memendekkan atau mencukur kumis. Kalau jenggot gimana? Boleh nggak ditipiskan? Dilarang. Dilarang maksudnya makruh apa haram? Makruh. Berarti dikit-dikit boleh kali. Bu, gimana bu? Saya belum beli. Iya, belum beli. Gimana kalau jenggot? Iya, gimana bu? Boleh nggak jenggot dicukur? Boleh. Boleh kalau nomornya di jidat ya kan. Ibu, laki-laki pendapat yang kita pilih nanti ada kok penjelasannya di sini insyaallah. Laki-laki ya pendapat yang kita pilih haram nyukur jenggot. Laki-laki ya haram mencukur jenggotnya. Kalau kerja gimana tuh? Enggak boleh. Enggak boleh bu kerja di. Loh, saya justru dikasih tahu sama ibu-ibu, tanya ke ibu-ibu itu. Ibu gimana bu? Enggak boleh ya? Ya memang di sebagian instansi dan kantor enggak boleh. Tapi begini, kan ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Nah maka kata para ulama ya cari pekerjaan lain yang tidak menabrak syariat. Karena yang kita inginkan bukan sekedar gaji tapi keberkahan dan keridhaan Allah. Usaha ya kan, bisnismen gitu loh ya kan. Atau ternak apa kek, ternak Fortuner gitu misalnya. Iya. Gimana ibu? Nah, jadi nanti insya Allah ada babnya, saya akan jelaskan. Tapi secara umum, ibu kalau nggak darurat haram. Secara umum nih, nanti kita akan jelaskan nanti pada babnya. Ya ada kalanya memang mau nggak mau harus dicukur misalnya. Tapi nanti ada pembahasan, saya akan sampaikan nanti insya Allah ya. Mohon bersabar ibu. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Sunnah fitrah selain menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak. Kalau nggak bisa, nggak mampu mencabutnya karena begitu menyakitkan dan memacu adrenalin ya, maka cukur aja boleh. Tujuannya kata para ulama ibu, mencukur bulu ketiak itu dapat mengurangi atau menghilangkan bau badan. Bulu kaki, kalau untuk perempuan ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya kalau justru dengan dicabut kan kalau nggak salah malah tambah lebat. Iya, kayak apa namanya orang nih nyukur jenggot dikerok malah makin lebat gitu loh. Sama bulu-bulu yang lain dicabut atau dikerok malah nanti tambah lebat gitu loh. Nah jadi kalau untuk perempuan sih nggak ada masalah. Kalau untuk laki-laki yang jadi perbincangan, boleh nggak laki-laki nyukur bulu kaki? Nah ini laki-laki itu kan Allah ciptakan berbeda dengan perempuan. Nah laki-laki yang memang Allah ciptakan ada ciri-ciri khas kelaki-lakiannya. Kalau itu dicukur dapat menyebabkan ciri-ciri kelaki-lakiannya sedikit hilang, nah maka jangan. Ya, sama kayak bulu-bulu pada wajah. Makanya untuk kumis tadi bukan dikerok sampai habis, tapi apa? Dirapikan, dipendekkan aja biar masih ada bulu pada wajah. Apalagi selain itu ibu sudah 5 ya. Nah hadits yang kedua isinya ada 10 macam mau tunggu terakhir ya.
Saya ulang Bu, yang pertama apa? Mencukur bulu kemaluan, yang kedua khitan sunat, yang ketiga menipiskan kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima memotong kuku. Dan tidak ada ketentuan hari khusus untuk memotong kuku. Dan Imam An-Nawawi menganjurkan untuk mengubur kuku dan rambut dalam rangka memuliakan tubuh manusia. Dianjurkan, tapi nggak wajib Bu. Kita selama ini motong kuku dikemanain kukunya? Udah tempat sampah aja gitu kan. Tapi ini pendapat Al-Imam An-Nawawi, karena tubuh manusia itu kan mulia. Ya, jadi potongannya juga mulia. Tapi sebenarnya ini inisiatif beliau. Secara dalil ya tidak ada sebenarnya. Kalaupun kita habis nyukur rambut kita buang gitu aja, motong kuku kita buang gitu aja, nggak dikumpulkan, ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam rangka memuliakan tubuh kita selaku manusia, karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah karramna, muliakan anak Adam. Karena anak Adam itu mulia, anggota tubuhnya juga mulia, nggak boleh dipotong sembarangan, maka potongannya juga nggak boleh dibuang sembarangan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau kita mau buang gitu aja ya silahkan, nggak masalah. Baik, hadis yang kedua Ibu, yang juga berkenaan dengan sunnah fitrah. Sebentar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua, hadis dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Mus'ab ibnu Syaibah, dari Talq ibnu Habib, dari Abdullah ibnu Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah. Halaman berapa Ibu? 60? Iya, kirain masih nyari-nyari halaman berapa nih. Yang mana Ustaz ngomong apa sih gitu. Asyrun minal fitrah, ada 10 termasuk fitrah kata Nabi. Yang pertama adalah qassus syarib. Yang pertama apa? Mencukur. Qassus syarib, mencukur apa? Mencukur kumis. Jadi sebagian dari hadis yang pertama disebutin lagi di hadis yang kedua ini. Sebagiannya sebagai tambahan. Yang berikutnya wa i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Memelihara diantara maknanya adalah membiarkan jenggot itu tumbuh. Nanti ada pembahasannya juga setelah ini Ibu tentang masalah memelihara jenggot. Jadi memelihara yang dimaksud adalah membiarkan jenggot itu tumbuh dan tidak dicukur. Ya, termasuk bentuk merapihkan diri sesuai keridhaan Allah adalah seorang laki-laki membiarkan jenggotnya tumbuh dan tidak dipotong, tidak dicukur, tidak dipendekkan. Nah, termasuk Ibu, ini yang juga yang disalahpahami oleh sebagian laki-laki. Kan Nabi melarang mencukur jenggot, memerintahkan mencukur kumis, dan memerintahkan untuk memelihara jenggot. Berarti sebagian laki-laki ini mereka maksain diri beli obat penumbuh jenggot. Biar sunnah banget katanya. Sekaligus buat biar makin gagah katanya kan, buat menipu ukti-ukti gitu loh istilahnya. Ini namanya takalluf. Takalluf itu artinya kalau bahasa kita maksain diri. Ya, terlalu memaksakan diri. Ini nggak boleh. Ada di kalangan sahabat yang jenggotnya tipis. Bahkan ada salah seorang sahabat pemuka kaum, yakni ketua suku, kepala suku, nggak ada jenggotnya. Ada juga. Ya, maka di sini para sahabat kan di zaman itu pasti tahu tanaman apa yang dapat menyuburkan rambut, menumbuhkan jenggot, tapi mereka nggak pakai. Kalau zaman sekarang kita tanaman apa Bu yang bikin rambut lebat, sehat? Apa? Kemiri. Diapain kemiri itu? Ditumbuk. Dibakar. Terus yang dibakar kemiri apa kepalanya yang dibakar? Oh, ditumbuk dulu. Terus diapain? Diolesin. Nah, itu katanya ini ya, bagus ya. Nah, di zaman sahabat Jazirah Arab juga ada pasti.
tanaman khusus untuk menyuburkan rambut, tapi mereka nggak pakai. Ya, jadi perintahnya adalah membiarkan jenggot tumbuh. Ada pembahasan khusus nanti Ibu setelah ini di buku ini juga ada. Yang berikutnya setelah mencukur kumis dan memelihara jenggot, yang ketiga adalah apa? Bersiwak. Ya, bersiwak itu maknanya adalah menyikat gigi. Juga ada pembahasan khusus nanti setelah ini. Ya, kita akan kaji. Yang berikutnya setelah menyikat gigi, bersiwak, apalagi Ibu? Wastinsyaqul ma, dan memasukkan air ke dalam hidung. Ibu, nanti insya Allah kita pas, tapi masih agak lama sih. Nanti pas kita bahas bab wudu, di antara rukun dalam wudu, di antara hal yang harus kita lakukan dalam wudu, menurut pendapat sebagian ulama tidak sah kalau ditinggalkan, yaitu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya, istinsyaq itu caranya bagaimana Ibu ketika wudu? Caranya adalah baik sebelum saya sebutkan urutan wudu, Bu. Pertama apa? Niat dalam hati. Kemudian apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Tangan apa telapaknya? Telapaknya, baik telapak tangan sampai baik sampai pergelangan tangan ya Bu ya. Jadi yang Nabi lakukan pertama cuci kedua telapak tangannya sampai sepergelangan. Lalu apa setelah cuci tangan? Mencuci muka, kemudian apa? Tangan sampai. Nah, sebenarnya itu benar yang Ibu katakan, mencuci muka itu benar secara urutan dalam Quran. Tapi dalam hadis sebelum cuci muka ada termasuk bagian dari cuci muka, yaitu kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Secara Quran benar muka, memang wajah dulu. Tapi secara hadis perinciannya setelah cuci tangan kita ambil air dengan telapak tangan kanan, masukkan ke mulut dan ke hidung bersamaan, sedot dengan kencang. Seruput, bukan nggak seruput sih bunyinya gitu, itu mah kuah baso seruput. Ya, kita sedot dengan kencang, serot gitu ya Bu ya. Kita ambil air dengan telapak tangan kanan, masukkan ke mulut dan ke hidung bersamaan. Yang di hidung sedot dengan kencang, lalu buang dengan tangan kiri. Membuangnya namanya istinthar. Apa? Istinthar, ya, masukin air ke hidung namanya istinsyaq, buangnya namanya istinthar, ya. Kalau nggak hafal juga namanya istighfar. Minta ampun sama Allah, ya. Ya, menurut pendapat di buku ini ya rukun, harus dikerjakan. Jadi memang ada silang pendapat nanti Bu ya. Insya Allah kita juga akan kaji. Tapi pengarang kitab ini condong mengatakan wajib, harus dilakukan. Ya. Nah Ibu, istinsyaq ini sesuai dengan fitrah. Ya, istinsyaq, ya, yakni memasukkan air ke hidung. Ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan pada tubuh kita, pada diri kita. Kenapa? Karena dalam lubang hidung ada kotoran-kotoran, termasuk istinsyaq ini sangat ditekankan juga ketika kita bangun dari tidur malam. Karena syaitan itu, kata Nabi SAW, suka kencing di telinga kita. Dalam riwayat yang lain, suka kencing di lubang hidung kita. Kayak nggak ada WC lain, Bu. Makanya kita berusaha sebelum tidur baca doa. Bukan scroll media sosial, mau tidur tuh. Nih HP pantengin aja, udah jatuh diambil lagi, jatuh ambil lagi, toto pingsan dia Bu. Bangun-bangun nyari HP mana HP lagi yang dicari. Pengalaman dicurhatin sama orang kayak gitu. Curhat orang, bener. Sehingga apa Bu, orang-orang kayak gini nih yang mau tidur aja megang handphone, bangun handphone, nggak kuat ngobrol lama sama orang. Bener, baru ketemu sama orang nih ngobrol bentar, begitu nggak sabar nih, tangan nih merinding mau pegang HP lagi. Ketemuan nih, pertemuan keluarga, masing-masing handphone nih gini. Udah ketemu fisiknya deketan, ngobrolnya di grup lagi ya.
Udah deket padahal ibu ya. Di sini ya orang yang mau tidur tuh baca doa biar syaitan nggak bisa menggoda. Meskipun syaitan bisa juga menggoda orang yang sudah baca doa tadi dengan cara kencing di telinganya, kencing di lubang hidungnya. Maka ketika bangun dari tidur kata Nabi SAW, hendaknya kita istinsyak. Nggak cuma kumur-kumur ibu, tapi juga istinsyak. Nah, kumur-kumur dan istinsyak yang lebih tepat tadi adalah dalam momen wudu. Ibu bangun dari tidur mau sholat tahajud kan pasti ada wudunya. Nah, istinsyaknya itu ibu nanti ada dalam bab wudu. Rasulullah SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Hendaknya kamu berlebihan dalam istinsyak kecuali ketika kamu sedang puasa. Jadi dalam memasukkan air ke hidung tadi tuh pas praktek wudu bu harus dipaksain, harus berlebihan. Kenapa? Biar kotorannya hilang. Sakit dong pasti ya kan? Ya kan, sakit perih itu karena nggak biasa. Kalau sudah biasa nanti nggak terlalu sakit ya. Kalau kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali ketika kamu sedang apa? Puasa. Nah ibu kalau lagi puasa nggak boleh berlebihan istinsyaknya dan kumur-kumurnya. Takutnya apa? Kumur-kumur 3 keluarnya 1. Yang 2 kemana? Ketelen ya. Nah ibu, di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlebihan dalam istinsyak. Loh kan sakit, kok Nabi memerintahkan sesuatu yang membahayakan? Enggak. Berarti apa ibu? Beristinsyak itu meskipun kata kita sakit, itu enggak membahayakan. Meskipun memang melihat dari kondisi masing-masing kita. Kan ada orang yang mungkin punya sinus atau enggak punya masalah di hidungnya yang enggak boleh kencang-kencang untuk istinsyaknya, maka lihat dari kondisi masing-masing. Tapi selama kita sehat-sehat saja melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW itu tidak akan membahayakan tubuh kita. Pasti, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Toha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu binasa. Jadi Allah itu nggak mungkin menurunkan syariat kepada kita ibu dalam rangka agar kita binasa, nggak mungkin. Allah memerintahkan kita umroh atau haji biar kita miskin, nggak mungkin. Allah memerintahkan kita sedekah saling berbagi agar kita bangkrut, nggak mungkin. Berarti apa? Yang saling berbagi bangkrut nggak sih? Nggak bakal bu. Allah akan ganti dengan caranya Allah. Meskipun gantinya nggak mesti uang juga ya, berupa apapun itu, kemudahan urusan dan lain sebagainya ya, atau teman-teman yang baik, keistiqomahan, kan begitu. Nah kita diperintahkan untuk tahajud biar kita pegel-pegel, biar nanti paginya capek, ngantuk, sakit, nggak mungkin. Justru orang yang tahajud itu kata Nabi akan sehat, sembuh penyakitnya. Tapi memang dilihat juga cara tahajudnya, jangan maksain. Udah ngantuk-ngantuk masih terus dipaksain. Dia mau kayak Nabi. Jam 1 dia bangun, sholat tahajud bu, sampai subuh. Paginya nggak masak, nggak ke pasar, suami kerja nggak dilayani, udah tuh capek. Aku tuh capek habis tahajud udah. Masuk angin, campur aduk tuh, semurat, kambur, mati semua. Bayangin bu, berdiri dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Kuat nggak bu 3 jam berdiri? Jangan 3 jam ya. Ya, nah ini nggak semuanya kuat. Jadi jangan langsung diperbanyak, jangan langsung maksain. Tahajud 5 menit, 10 menit juga boleh, nggak masalah. Nah Allah nggak mungkin bu memerintahkan kita syariat tujuannya agar kita binasa, itu nggak mungkin. Ya, Allah memerintahkan kita untuk banyak hal. Perintah-perintah itu tujuannya justru sebagai sebuah kebaikan buat dunia akhirat kita. Yang akan merasakan manfaatnya adalah kita. Termasuk masalah istinsyak tadi. Kan sakit istinsyak, kok bisa itu sebagai sunnah? Sakit di sini karena kita belum biasa saja. Kalau sudah biasa gimana bu? Wah, langsung serot, tembus ke mulut, masya Allah. Enggak lah ya. Kalau udah biasa ya biasa aja. Karena yang belum biasa asing.
hidungnya agak-agak gimana gitu rasanya. Baik, justru manfaatnya besar dalam rangka menghilangkan kotoran yang ada pada hidung. Berikutnya apa Ibu? Yang kelima, ya. Yang kelima apa? Memotong kuku, wa qassul adfar, dan memotong kuku. Pembahasan memotong kuku sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berikutnya apa? Wa ghaslul barajim. Yang keenam apa Ibu? Mencuci ruas-ruas jari. Ya, ruas-ruas jari termasuk sela-selanya dalam wudu maupun di luar wudu. Ya, dalam wudu, dalam mandi wajib atau mandi biasa atau bebersih biasa, Ibu, kita dianjurkan untuk membersihkan. Karena kenapa? Kata para ulama, sela-sela jari, ruas-ruasnya itu merupakan anggota tubuh yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh banyak orang. Ya, baik ruas-ruas jari tangan maupun jari kaki. Ya, banyak orang yang kalau wudu, Bu, kita lihat di masjid ya, dari kalangan laki-laki terutama, itu buka keran nih pas bagian kaki, cuma nyodorin kakinya aja begini, zer gitu aja, terus dia bolak-balik gitu. Sunnahnya kan nanti ketika wudu pas nyuci tangan dan cuci kaki, Nabi SAW itu menyela-nyela jari jemarinya dengan kelingking di sela-sela, Bu, biar air itu masuk semua. Ada satu titik aja di anggota tubuh yang harus dibasuh dengan wudu dan belum sempat kena air, wudunya nggak sah. Nggak sah. Rasulullah SAW pernah, Bu, melihat seorang laki-laki. Dia wudu dan di bagian kakinya itu ada sebesar logam nggak kena air, masih kering. Masya Allah ya, Nabi kita, guru terbaik, perhatian banget sama murid-muridnya. Ya, pemimpin paling terbaik, perhatian banget sama para sahabat. Sampai wudunya dilihat sama Nabi. Nah, setelah itu laki-laki ini sholat, Bu. Maka Nabi SAW memerintahkan ke laki-laki ini untuk mengulang apa yang diulang, Bu? Wudu atau sholatnya? Wudu atau sholatnya? Wudunya. Yang benar apa? Wudu dan sholatnya. Kan kalau wudunya nggak sah, sholatnya gimana? Nggak sah juga. Ulang kamu wudunya, sholatnya nggak usah, kan nggak mungkin. Iya nggak sih? Kalau wudu nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Nah, dalam riwayat yang lain, Ibu, Nabi pernah melihat juga sebagian laki-laki di kalangan sahabat pas cuci kaki dalam wudu, tumitnya nggak basah. Tumit kaki ya. Yang mana tumit, Bu? Saya nggak mungkin dong angkat kaki ya kan. Nah, anggap ini kaki saya lah. Yang ini, Bu, kan nggak mungkin ya, sopan ya. Anggap ini kaki, Bu. Ini tumit bagian belakang. Banyak orang, terutama zaman sekarang, Bu, di masjid anak-anak muda juga buka keran, yaudah yang disodorin kaki bagian depan aja, belakangnya enggak. Nah, lalu Nabi SAW menegur dengan keras, dengan suara yang agak tinggi. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu akan ke neraka. Ya, menunjukkan bahwasanya cuma gara-gara wudu di bagian tumit nggak kena air, dia sholat dengan wudu yang kayak gitu, sholatnya sah tidak? Kalau dia 60 tahun sholat dengan wudu yang nggak beres kayak gitu, seakan-akan dia nggak pernah sholat, terancam apa? Neraka. Berarti wudu juga harus beres, harus bagus, pelan-pelan. Ya, kita tadabburi dalam wudu itu. Nanti ada babnya, insya Allah kita akan bahas. Basuhan air yang kena ke tubuh kita, Bu, itu kata Nabi SAW akan menghapus dosa-dosa kita sampai tetes wudu penghabisan. Enak nggak tuh? Wudu basah-basah memang, tapi dosa berguguran. Pas sholat, Bu, takbir, dosa ditaruh di pundak kita, kata Nabi. Lalu ketika ruku dan sujud, dosa itu berguguran. Salam, dosa sudah hilang. Kalau sholatnya khusyuk, nggak mikirin masak apa, nggak mikirin belum ngangetin sayur. Nah, khusyuk, fokus dalam sholat. Dalam wudu juga sama. Nah, ghuslul barajim yang pembahasan kita sekarang, mencuci ruas-ruas jari, sela-sela jari tangan dan kaki,
Ini sangat dianjurkan, bahkan dikatakan wajib oleh sebagian ulama dalam wudu dan mandi wajib. Karena dalam mandi wajib juga semua tubuh kita harus kena air. Gak boleh ada satu bagian dari tubuh pun yang gak kena air. Adapun dalam momen yang lain, ibu, selain wudu, selain mandi wajib, momen lain, ibu mau cuci tangan biasa atau lagi bebersih biasa, maka ini silahkan ya, tidak terlalu diwajibkan. Ini dianjurkan dalam rangka membersihkan diri. Baik, berikutnya apa? Mencabut, ini juga sudah ya. Wanatful ibid, mencabut bulu ketiak. Bagi yang mampu ya bu, ya, bagi yang mampu. Kalau nggak bisa maka boleh dicukur. Kemudian wahalqul anah, ini juga sudah pernah kita bahas, yaitu apa? Mencukur bulu kemaluan. Yang mana Nabi memberikan kita batas waktu maksimal untuk mencukur bulu-bulu tersebut maksimal berapa? 40 hari. Kalau lebih dari 40 biasanya sudah tidak terawat ya. Dan pernyataan yang mengatakan syaitan akan bertengger di situ, maka itu tidak ada hadisnya. Wallahu a'lam, sependek pengetahuan saya. Yang berikutnya apa? Wantiqasul ma, yakni al-istinja. Apa makna istinja, Ibu? Istinja itu artinya cebok. Membersihkan najis setelah buang hajat. Ya, membersihkan najis. Oh, maaf Ibu, belum saya silent, lupa. Membersihkan najis setelah buang hajat. Ya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Dan yang dibersihkan, yang dimaksud Ibu adalah tempat keluarnya, yakni al-qubul dan juga ad-dubur, lubang depan dan lubang belakang. Apa? Tunggu bahasa Inggris ya. Baik ya, bahasa Islamnya dubur ya. Kalau yang depan qubul. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, istinja ini wajib. Orang akan berdosa besar, bahkan terancam dapat azab kubur kalau nggak istinja. Ya, sedarurat apapun bu, istinja itu wajib. Tidak ada keringanan buat enggak istinja. Ya, cebok untuk buang air ini wajib, nggak boleh ditinggalkan. Meskipun dalam kondisi sangat darurat. Sangat darurat yang saya maksudkan lagi nggak ada air. Karena ternyata ibu ada anjuran lain selain istinja bagi yang sedang tidak ada air adalah untuk membersihkan tempat keluarnya najis dengan batu yang bersih yang diistilahkan dengan istijmar. Nah, istilah baru nih. Tadi tuh istinsyak, ngeluarin air dari hidung namanya apa? Kan lupa kan? Istighfar aja udah, istighfar bu. Istinthar, pakai ta ya, istinthar. Nah sekarang nih cebok pakai batu bukan pakai air, namanya apa? Istijmar. Pakai jim, istijmar. Ya, istijmar. Istijmar pakai ro ya. Pakai batu. Jadi boleh ya. Nah, itu ya yang akan saya ungkapkan setelah ini, Bu, ya. Jadi oke, udah Bu nulisnya istijmar ya, istijmar. Pakai jim ya, istijmar. Jimnya sukun, kalau sugro karena terletak di tengah-tengah kata ya. Enggak segitunya ya. Enggak usah. Ibu ya. Jadi istinja itu cebok dengan air asalnya. Nah kalau nggak ada air, terus gimana? Boleh nggak orang nggak cebok? Kayak sebagian, maaf, misalkan supir-supir di pinggir jalan, katanya kebelet darurat, dia buang hajat di pinggir jalan, dia langsung nyetir lagi, nggak cebok sama sekali. Ibu, sedarurat apapun tetap wajib istinja. Kalau lagi nggak ada air, boleh pakai batu. Nah, pakai batu dinamakan dengan istijmar. Termasuk kata para ulama, karena boleh cebok pakai batu, maka dibolehkan juga cebok menggunakan benda-benda padat lain selain batu. Seperti apa misalnya?
Termasuk kertas, daun, tisu boleh juga. Tisu nggak ada, pakai apa Bu? Kan uang nganggur nih, ada uang nganggur. Enggak pakai uang, jangan. Jangan Bu, orang kaya banget itu mah. Enggak Bu, ya. Yang merah lagi ya. Aduh, Masya Allah, nggak butuh uang dia kan. Nggak boleh ya. Nah Ibu, kalau nggak ada, maka boleh pakai benda apapun yang bersih, benda padat apapun yang bersih, itu boleh. Ya, termasuk juga dengan tisu, termasuk tisu basah juga bisa. Nah maka ketika seseorang datang ke gedung-gedung mewah, ya kan, semakin mewah semakin nggak ada air, ya kan. Saya juga bingung, Bu, ini saya pribadi ini mah, saya datang, mana airnya, kata saya tuh, mendingan nggak jadi ini mah. Apalagi orang Indonesia kan biasanya yang namanya kamar mandi ya becek-becek gitu, setelah itu dibasahin kan. Ini kamar mandi kok nyaman, wangi, ber-AC gitu loh. Iya kan, buat tidur nyaman gitu loh. Gedung mewah, kamar mandi ber-AC. Coba kamar aja nggak ber-AC, ini kamar mandi ber-AC. Wangi banget, jadi kita grogi sendiri gitu mau motorinya gitu loh kan. Iya kan, wangi banget, layak kan dikotorin. Terus ceboknya pakai apa, airnya mana, ternyata udah ada alat keluar sendiri kan begitu. Malah ada lagi Bu yang saya temukan dan saya nggak paham, saya sampai nanya orang, touchscreen apa, touchscreen apa, sentuh, bukan pakai tombol, sentuh, canggih banget itu, repot amat ini, ampun. Nah kan kita nggak tahu nih, nggak paham nih, ya udah pakai tisu bisa, boleh. Ya, jadi yang penting apa Ibu? Istinja atau istijmar itu wajib dalam semua keadaan. Mau darurat, mau tidak, apalagi tidak darurat, lebih wajib lagi. Emang kenapa kalau nggak cebok Ibu? Kata Nabi SAW, istanzihu minal baul, fa inna ammata azabil qabri minhu. Jagalah kebersihan kalian setelah buang air kecil, karena kebanyakan orang-orang diazab di alam kubur karena masalah buang air kecil. Jadi banyak yang diazab, naudzubillah Bu ya, kita terus minta sama Allah perlindungan dari azab kubur. Ya, bahwasanya kata Nabi banyak yang diazab di alam kubur karena sebab masalah apa? Masalah kencing. Di antaranya apa pelanggarannya? Sekurang-kurangnya ada 4 pelanggaran dalam masalah kencing nih Bu, yang orang itu akan diazab di alam kubur. Yang pertama, sama sekali nggak cebok, ya, tidak istinja, nggak cebok sama sekali. Ya, nah itu dia laki-laki. Ya, dari kalangan perempuan juga ada, tapi jarang kedengeran infonya ya. Laki-laki banyak, karena ditemukan terang-terangan di pinggir jalan gitu loh. Minggirin mobil, merinding-merinding, kencing dia. Habis itu nyetir lagi. Nah, dia kencingnya kadang-kadang di tempat yang dilewati sama banyak orang. Yang nanti orang pejalan kaki kalau lewat, itu tinggal ngerasain semerbak wanginya itu. Ini zolim Bu, nanti ada pembahasannya, kita akan bahas di bab buang hajat, namanya ada, di buku ini ada. Ya, yang pertama nggak cebok sama sekali. Yang kedua, diantara pelanggaran dalam masalah buang air kecil apa Ibu? Tidak menjaga cipratannya. Ya, tidak menjaga cipratannya. Jadi dia nggak peduli air kencing itu nyiprat ke bajunya, dia nggak peduli. Ya. Yang ketiga, diantara pelanggaran dalam buang air kecil, tidak menutup diri. Tidak menutup diri, yakni terang-terangan. Nggak malu terang-terangan dia buang air depan orang, ya di pinggir jalan orang pada rame, dia nggak malu. Yang ke-19, 3 ke 19 gimana sih itu? Kejauhan. Tidak memaksimalkan kebersihan. Tidak memaksimalkan kebersihan. Berarti orang yang keempat ini
Kalau ditanya cebok atau tidak, dia cebok, istinja dia. Tapi nggak maksimal, semau dia, asal-asalan. Ya misalkan dia cuma menyiram sedikit aja, atau mengelap sedikit aja, padahal masih ada, dia nggak peduli. Dia sadar ada sisa-sisa kencing yang keluar lagi, dia nggak peduli. Kalau ditanya kepada orang tersebut, dia cebok tidak ibu? Cebok dia, istinja, tapi nggak bersih, itu loh. Nah, 4 pelanggaran ini menyebabkan pelakunya terancam mendapatkan azab kubur. Yang pertama tadi apa? Sama sekali nggak cebok, tidak cebok sama sekali. Dia kencing atau naudzubillah lebih parah daripada itu. Nah, setelah itu dia tinggalkan gitu saja, dia nggak cebok. Ya, dia membiarkan, maaf, ujung kemaluannya masih bertengger padanya najis. Ya, yang kedua, apa yang kedua ibu? Nggak menjaga cipratannya. Dia kencing, dia nggak mengangkat pakaiannya sehingga cipratannya kena kepada pakaiannya, kecuali kalau dia nggak tahu. Dia sudah berusaha menggulung bajunya, tapi ternyata ada cipratan-cipratan yang kena kepada pakaiannya di luar pengetahuan dia. Segala macam pelanggaran yang dikerjakan karena lupa, nggak sengaja, dan terpaksa, ini nggak dianggap sebagai dosa. Kan udah berusaha maksimal nih, udah ngangkat baju, masih ada cipratannya yang kena juga. Namanya kita nggak tahu kan, kita nggak bisa melihat sedetail itu, maka itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah orang yang dia tahu ada cipratan itu nyiprat ke bajunya, dia nggak peduli. Ya, dia secuek itu, naudzubillah. Ya, juga ibu yang saya pribadi sarankan untuk para kaum laki-laki terutama, kalau dihadapkan pada 2 macam tempat tempat buang hajat, yang satu urinoir, tahu urinoir bu ya, tempat kencing yang di tembok tuh, tempat kencing berdiri, dengan toilet, maka saya sarankan pilih toilet. Karena kencing di urinoir itu kan ya bisa lebih nyiprat bu, nyiprat, kemudian kadang-kadang nggak ada pembatasnya. Jadi laki-laki dengan laki-laki ya udah bisa sambil ngobrol itu, saling ngobrol gitu kan. Padahal kan nggak boleh. Yang namanya buang hajat, Nabi kita bu, ketika buang hajat di tempat darurat, beliau menjauh sampai nggak ada yang tahu Nabi kemana. Kalau nggak bisa menjauh, bikin hijab darurat. Nabi buang hajat di balik hijab itu. Sahabat nggak ada yang ngelihat sama sekali. Nah, kalau ini kan tempat urinoir itu berarti orang akan kelihatan yang di sebelahnya. Meskipun sudah berusaha merahasiakannya. Boleh nggak bu lihat aurat sesama jenis? Sesama jenis? Boleh nggak? Haram, apalagi ke lawan jenis. Ke sesama aja nggak boleh, apalagi ke lawan jenis ya. Baik, yang keempat apa? Nah, tidak maksimal, tidak memaksimalkan kebersihannya. Dia cebok tapi dia asal-asalan semau dia. Akhirnya ya orang-orang tersebut kalau tidak merubah cara bebersihnya terancam mendapatkan azab kubur. Banyak bu orang yang bisa menghindar dari zina, banyak yang bisa menghindar dari minuman keras, banyak yang bisa menghindar dari riba. Tapi ternyata kata Nabi banyak yang gak bisa menghindar dari masalah ini, buang air kecil. Ya oleh karena itu kita berusaha bu, ketika setelah buang hajat gak usah buru-buru lah, maksimalkan sudah. Ya agar benar-benar tidak ada pelanggaran yang kita lakukan dalam bab buang hajat. Ya bagi yang laki-laki juga jangan buru-buru, cuma gara-gara takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam, takut nanti masbuk, padahal nggak apa-apa. Allah Maha tahu sebab masbuknya kita tuh kenapa, bukan karena meremehkan masalah sholat. Kebetulan kita ingin sholat, datang ke masjid lalu ingin buang hajat, lalu kita berusaha memaksimalkan kebersihan. Tidak langsung buru-buru setelah kencing langsung cebok, tidak, benar-benar tunggu dulu bu. Malah sebagian ulama menganjurkan untuk mendehem, tahu mendehem nggak bu? Ya kan, ya lagi buang hajat, bukan lagi nyindir orang, bukan maksudnya ya. Itu kenapa bu dianjurkan mendehem, lebih mendorong. Ya mendorong, dan juga disunnahkan kencing dalam kondisi jongkok untuk benar-benar mendorong.
Ya, jadi nggak ada sisa-sisa air kencing yang nantinya akan keluar lagi pas lagi sholat kan gitu. Sehingga agak lama nih nanti buang hajatnya, nggak apa-apa, kecuali ngantri kamar mandinya. Ya udah ada 10 orang tuh di belakang kita masih ngapain sih pak pak lama. Ya, nah di sini ibu-ibu sekalian jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa karena bukan main-main akibatnya. Azab kubur. Ibu tahu azab kubur? Tahu nggak mau azab kubur? Siksa kubur. Tahu nggak siksa kubur kayak apa, Bu? bukan. Enggak gitu, enggak. Maksudnya bukan ibu kok tahu? Enggak gitu. Maksudnya pernah dengar hadisnya tentang gambaran azab kubur. Nah, gimana di antara contohnya? Siksa kubur. Di antaranya nih, Bu. Seseorang dipukul dengan palu di alam kubur, yang mana palunya itu kalau buat mukul gunung itu akan hancur jadi debu, tapi dipakai untuk mukul kepala orang itu. Dia teriak sejadi-jadinya, Bu, kesakitan, dan teriakannya bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Alhamdulillah, Bu, kita nggak bisa dengar. Kalau kita bisa dengar nih lewat kuburan ada orang lagi disiksa, nggak enak makan kita. Tidur nggak nyenyak, aktivitas nggak bisa kita. Tapi jangan so tahu juga, misalnya nih ada orang lewat kuburan, tiba-tiba kayak ada suara tangis atau teriak atau apa, wah lagi diazab nih, nggak boleh. Itu suudzon sama saudara semuslim, ya, kecuali memang kalau yang dikuburkan adalah orang yang membangkang kepada Allah, lalu terdengar suara teriakan. Kata para ulama, terkadang Allah menampakkan azab kubur ke sebagian orang-orang soleh. Terkadang, tapi Bu, nggak semua. Jadi terkadang. Tujuannya agar orang soleh ini bisa memberikan peringatan kepada orang lain. Termasuk maksud daripada memperdengarkan azab kubur adalah dalam mimpi. Jadi orang soleh ini mimpi bahwa si fulan lagi diazab di alam kuburnya karena punya kebiasaan buruk A, B, dan C, sehingga si orang soleh ini bisa mengambil pelajaran dan menyampaikan kepada orang lain agar jangan melakukan dosa yang semisalnya. Pernah, Bu, Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zammul Hawa, tercelaknya hawa nafsu, kata beliau, ada kisah yang panjang sih, Bu, tapi yang saya soroti di sini masalah ada orang soleh di zaman beliau itu mimpi di kuburan sebelah dekat rumahnya seluruh penghuni. Jadi ada salah satu perempuan yang meninggal dunia dikuburkan di pemakaman dekat rumahnya. Nah, di suatu malam si orang soleh ini mimpi, Bu, seluruh penghuni kuburan itu pada protes, nggak terima kalau si perempuan ini dikuburkan di makam tersebut. Malam pertama tuh. Malam kedua mimpinya sama. Penghuni kuburan ini pada nggak setuju. Kami tidak setuju kalau si perempuan ini ikut dimakamkan di sini. Sampai malam ketiga mimpinya sama, Bu. Akhirnya apa? Orang soleh ini bertanya ke keluarganya, kok saya mimpi sampai 3 kali, mimpinya sama berturut-turut. Sebenarnya si fulanah ini meninggalnya kenapa? Diceritakanlah oleh keluarganya. Si perempuan ini, Bu, ya, dia sudah punya suami, tapi dia berzina dengan banyak laki-laki ketika suaminya sedang dagang. Suami lagi kerja, ini si perempuan zina dengan banyak laki-laki. Akhirnya hamil. Ya, hamil lalu melahirkan anak laki-laki. Nah, ketika lahir, kalau si suaminya kan taunya itu anak siapa? Anak dia, ya kan? Dia nggak tahu kalau istrinya sebejat itu, naudzubillah. Lahir anak laki-laki, Bu. Dan kegilaan si perempuan ini, ketika anak laki-laki yang hasil zina ini tumbuh dewasa, dia suka sama anaknya sendiri. Kemudian dia mengatakan, saya tertarik untuk nikah sama anak saya. Akhirnya dia pulang kampung bawa anaknya, izin ke suaminya pulang kampung. Ternyata di kampung dia, naudzubillah, berzina dengan anak laki-lakinya sendiri. Sampai hamil dan lahir anak perempuan. Setelah lahir anak perempuan, kegilaan dia berlanjut, Bu. Kata dia, saya akan menikahkan anak saya yang laki-laki itu dengan anak saya yang perempuan. Dinikahkan, Bu, sama dia, Bu. Dengan cara dijebak, diprank lah bahasa kita. Nggak dikasih tahu kalau mereka ini adik kakak.
Ya, jadi di prank dengan caranya dia sehingga akhirnya si anak laki-lakinya berzina dengan anak perempuannya sendiri. Sampai akhirnya si perempuan ini mati dan itulah sebab kenapa si orang soleh ini dimimpikan seperti itu. Nah, juga di kisah tersebut kata para penghuni kuburan yang protes tadi, Bu, karena jenazahnya itu sangat bau busuk. Nah, ini berarti kan Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau memberikan kabar tentang azab kubur ke sebagian orang soleh sebagai peringatan. Ya, apalagi kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sering Nabi kita ditampakkan oleh Allah tentang pemandangan azab kubur secara nyata. Ya, diantaranya tadi ya pembahasan masalah kencing tadi, Bu. Nabi itu kan lagi lewat kuburan yang di dekat kebun kurma. Ada 2 kuburan, Bu. Nabi lewat, kata Nabi, mereka berdua sedang disiksa. Yang satu disiksa karena apa? Tadi masalah buang air kecil tadi. Adapun yang satu kenapa disiksa di alam kuburnya? Karena suka adu domba. Termasuk oleh para ulama hadis ini dibawakan kepada larangan menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Karena membicarakan kejelekan orang lain juga termasuk adu domba. Ibu bayangin, Bu, kita menghormati seseorang nih, gara-gara kita diajak gibah sama orang lain, ngomongin orang yang kita hormati, jujur setelah tahu aibnya gimana, Bu? Jadi malas, jadi berkurang dong penghormatan kita ke orang tersebut. Apalagi kadang yang digibahinnya gurunya sendiri, ya, ustadznya, ustazahnya digibahin. Padahal awalnya kita menghormati, tiba-tiba kok kita diajak gibah sama orang lain ngomongin guru kita sendiri. Yang tadinya awalnya menghormati, tiba-tiba gimana, Bu? Jadi malas menghormati, kemudian nggak mau hadir lagi. Pantesan siang ini sepi nih yang hadir. Oh, enggak ada hubungan ya? Enggak, Bu, ya? Enggak ada ya. Enggak. Kadang-kadang, Bu, kita tuh heran. Kok orang ini tiba-tiba kayak menjauh? Kok ada orang nih tiba-tiba kayak mesem? Padahal kemarin-kemarin masih baik-baik aja. Ternyata kok dia mesem nih. Pernah, Bu, kejadian unik juga ya, Masya Allah. Ternyata kadang-kadang kita salah ngomong itu dianggap sesuatu yang mencela dia. Ya, jadi pernah ada salah seorang ibu-ibu. Kan saya bahas masalah gibah itu pelakunya harus minta maaf ke orangnya. Kita lihat kalau orangnya temperamen, gampang marah, nggak usah minta maaf, doain aja ke Allah biar dapat kebaikan. Tapi kalau orang itu pemaaf, minta maaf langsung lebih utama. Habis kajian, Bu, ibu-ibu datang satu ke saya. Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz. Saya pernah ngomongin Pak Ustadz, saya pernah benci sama Pak Ustadz. Bu, kenapa, Bu? Iya. Padahal waktu itu ternyata ibu-ibu ini kan baca Al-Quran. Iramanya beneran bagus. Dan saya bilang, saya puji iramanya, Masya Allah, bagus. Ternyata pujian saya itu dikiranya ngeledek. Paham gak, Bu, maksudnya? Kita kan kalau lagi baca nih, bagus banget sih bacaannya. Kalau hati yang normal-normal aja, oh makasih ya, kan gitu. Kalau hati lagi nggak baik-baik aja, ngeledek nih. Baru tahu bacaan saya berantakan, dibilang bagus. Misalkan ada orang jawabannya salah, tapi dibilang, dasar pinter. Ini kan ngeledek namanya kan. Jadi saya langsung kesel sama Pak Ustadz. Oh, ya udah nggak apa-apa, Bu. Tapi saya kagum sama Ibu. Pak Ustadz bisa aja. Maksudnya kagum sama bacaannya. Nah, ternyata kadang-kadang, Bu, kita salah ngomong, nggak, maksudnya bukan ngeledek, dibilang ngeledek, kan begitu. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya ternyata dalam hadis lengkapnya penyebab azab kubur nggak cuma masalah kencing, tapi juga masalah adu domba, gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, kalau adapun kita nggak bisa memvonis kuburan penghuninya sedang disiksa sampai benar-benar ada dalilnya. Baik. Kemudian kembali ke masalah sunnah fitrah ya, Ibu. Tadi intiqasul ma, yakni al-istinja, cebok itu wajib di semua keadaan. Yang terakhir apa? Perawi atau periwayat hadis ini sempat lupa. Ya, Zakaria mengatakan, Mus'ab mengatakan, aku lupa yang ke-10.
melainkan al-madmadah. Apa yang ke-10 Ibu? Berkumur-kumur. Ini satu paket dengan istinsyak, memasukkan air ke hidung tadi. Baik, itulah dia ibu-ibu sekalian 10 sunnah-sunnah fitrah dari hadis yang kedua, yang sebagiannya sudah kita bahas pada hadis yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan khusus tentang sebagian sunnah-sunnah fitrah, yaitu khitan, memelihara jenggot dan lain sebagainya, seputar sunnah fitrah yang 5 dan yang 10 dari hadis yang sudah kita baca, apakah jelas Ibu? Atau ada yang mau tanya dulu? Silakan. Sebelum kita lanjut. Boleh Ibu, silakan. Siap. Istinja. Kalau seandainya habis buang hajat tidak pakai sabun, pakai air apa itu? Jadi cuma air aja, nggak pakai sabun misalnya, atau sabun aja nggak pakai air. Jadi ibu yang wajibnya banget adalah air atau batu tadi kan, dan sabun itu dianjurkan. Rasulullah SAW pernah setelah buang hajat, setelah cebok, ya kan cebok dengan cara beliau memegang dengan tangan kirinya kan. Lalu setelah itu beliau mengusap tangan kirinya ke tanah, ke pasir. Kan zaman dulu nggak ada sabun ya. Jadi kalaupun ada daun bidara, tapi kan saat itu nggak ada daun bidara. Maka Nabi dengan mengusap-usap tangannya ke tanah atau ke pasir. Ya karena tanah termasuk media yang juga membersihkan kotoran. Nah, setelah pakai pasir kan bisa pakai air lagi. Nah, di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, dianjurkan cuci tangan dengan sabun setelah memegang najis atau memegang kemaluan. Karena bisa jadi setelah keluar dari kamar mandi, kita akan salaman dengan orang. Atau ibu setelah buang hajat dari kamar mandi, nanti anak mau berangkat salim, cium tangan, kan gitu. Jadi kita akan memegang tangan orang lain untuk kelayakan dalam rangka memuliakan sesama muslim. Ada baiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Maka kalau tanpa sabun nggak ada masalah, tapi lebih baik dengan sabun. Ya artinya kalau seseorang cebok tanpa sabun, cukup air bersih, air mengalir dan suci serta mensucikan sudah sangat cukup. Tapi untuk kelayakan, menghilangkan baunya juga, lebih menghilangkan kotoran juga, dan dalam rangka menghormati orang lain yang akan kita temui nanti setelah buang hajat, maka sangat bagus dengan sabun, dan Nabi lakukan itu. Meskipun yang Nabi lakukan bukan dengan sabun ya, tapi mengusap-usap tangan beliau ke tanah, karena nggak ada sabun di zaman itu. Jelas ya? Baik. Masya Allah, amin, Masya Allah. Oh iya, kalau itu baik, bagus banget, Masya Allah, bagus. Jadi kalau di orang yang mau umroh itu kan nggak langsung dari Indonesia atau ke Ka'bah, langsung ke Ka'bah kan nggak mungkin. Ada namanya ke miqat, tempat-tempat persiapan. Di tempat persiapan itu sudah Nabi tentukan. Kalau kita datang dari Madinah, tempat persiapannya namanya Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Kalau dari Yaman namanya Yalamlam. Nanti pesawatnya pun tergantung mendarat di mana. Kalau pesawat mendarat di Madinah berarti kita rombongan orang Madinah nih. Nanti tempat persiapannya di Dzulhulaifah tadi. Kalau pesawatnya turunnya di Jeddah berarti persiapannya di pesawat. Sudah lewat Yalamlam baru talbiyah. Kalau sudah talbiyah kita sah sebagai muhrim, orang yang sedang berihram ingin umroh. Ada peraturan untuk orang yang ingin umroh kalau sudah ke tempat persiapan. Ketika di tempat persiapan kita mandi segala macam, setelah itu yang laki-laki pakai baju 2 helai kan, yang perempuan bebas, yang penting syar'i, tapi nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan. Lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma umrotan, ya Allah aku sambut seruanmu untuk umroh. Nah setelah itu baru berlaku peraturan-peraturan, ada larangan-larangan seperti nggak boleh motong kuku, nggak boleh nyabut-nyabut bulu, yang laki-laki nggak boleh pakai peci, yang perempuan nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan, termasuk nggak boleh pakai minyak wangi
dan benda-benda yang berbau minyak wangi, termasuk sabun. Jadi kalau sudah ihram pengen umroh nih, itu nggak boleh pakai minyak wangi, termasuk pakai benda-benda yang ada wangi-wanginya nggak boleh, termasuk sabun, tisu basah yang ada wangi-wanginya nggak boleh. Tapi kalau umrohnya udah selesai, bebas lagi. Nah itu jadi maksud daripada yang ibu tanyakan adalah kalau kita mau umroh aja. Itu kalau selain itu pas lagi nggak umroh, udah selesai umroh, karena umroh kan cuma paling berapa jam doang. Jadi orang tuh kalau berangkat umroh 10 hari, umroh aslinya mah sebenarnya cuma 2 jam 3 jam. 9 harinya ngapain? Jalan-jalan. Kan gitu. Perbanyak ibadah di Masjidil Haram kan gitu kan. Asli umrohnya mah 3 jam selesai. Selebihnya jalan-jalan ke ini, wisata ini, wisata itu, kan begitu. Yang bikin mahal ya itunya sebenarnya. Nah selebihnya kita pakai sabun berkali-kali. Yang laki-laki pakai minyak wangi boleh, nggak masalah. Jelas ya? Lagi yang lain Bu, sebelum kita lanjut. Boleh Ibu, silakan paling belakang. Ya. Ya. Baik. Kalau memang air tanahnya di wilayah itu kayak gitu Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau air tanahnya biasanya jernih, biasanya nih bersih, air pam misalkan gitu kan, tiba-tiba lagi ada gangguan, maka tercampur sama tanah-tanah sehingga airnya tuh lebih ke kecoklatan gitu kan, kayak air kopi gitu, tapi nggak ada rasanya, ini air ya coklat-coklat gitu kan, maka itu air suci tapi tidak mensucikan. Kalau kan ada Bu, tanah kita kan beda-beda nih di Jakarta kan. Ada yang tanahnya, air tanahnya agak jelek karena deketan sama got, deketan sama kali. Nanti airnya itu memang agak keruh, bahkan yang agak-agak hitam gitu loh. Yang saya rasakan juga di rumah, tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat. Jadi air sumurnya bening nih. Kalau lagi kambuh nih, apalagi lagi musim hujan, itu kayak ada bau gotnya. Nah dalam hal ini Ibu, kalau salah satu dari 3 unsurnya berubah, warna, terus rasa dan bau. Kalau 3 ini berubah, maka airnya statusnya sudah berubah. Ya suci tapi tidak mensucikan, disarankan pakai air lain yang lebih bersih. Disarankan. Kalau memang ternyata wilayah itu memang airnya begitu, nggak sebagus yang lain, nggak apa-apa. Kayak misalkan saya lihat video di rawa-rawa di Kalimantan, airnya warna merah, kayak air teh. Karena memang ya alami, entah dari pohon atau akarnya, sehingga sungainya tuh warna merah Bu, kayak air teh. Nggak bisa diubah juga, mau pakai tawas berapa truk juga nggak bakal bening juga, kan emang alami kayak gitu kan. Nah ini nggak apa-apa. Air laut Bu, sama nggak warnanya air laut? Beda. Di Ancol warna apa air lautnya? Di Ancol bening, di Lombok butak atau balik ya. Di Ancol warnanya agak-agak kehitaman, abu-abu. Nanti di tengah-tengah laut biru, biru muda, biru tua. Beda-beda warnanya, tapi memang alami dari Allah kayak gitu, nggak apa-apa. Ya maksud jelas Bu ya. Baik, lagi yang lain silakan. Silakan boleh Ibu. Silakan. Ya, keruh. Ya, bisa, boleh, nggak apa-apa. Airnya kan agak keruh, bau, terus kita pakai tawas atau pakai alami ya, penyaring apalah gitu, sehingga jadi bersih, boleh, nggak apa-apa. Ya, termasuk juga di beberapa negara itu kan untuk air tanahnya agak kurang, maka air laut disuling. Ya. Singapura ya, itu air laut kalau nggak salah bisa, bahkan bisa buat minum. Jadi di penyulingan gitulah pokoknya, filterisasi yang modern. Di Indonesia kayaknya pernah ada kalau saya nggak salah baca ya, sungai apa gitu, Ciliwung atau apa, ada teknologi, tapi belum diviralkan memang, belum dibesarkan juga, baru uji coba gitu kan, uji coba. Nah itu ada filterisasi yang sangat modern sehingga airnya bisa langsung diminum, secanggih itu. Ya wallahu a'lam. Baik, yang lain ada lagi? Ya boleh, silakan. Di luar Nurul boleh, silakan, nggak apa-apa. Jadi
Siap. Sana ada bapak-bapak sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah. Ya. Tapi ada lihat orang itu sampai mendengkur gitu. Ngorok. Setelah dia bangun untuk sholat, dia langsung sholat. Ya, baik ya. Ini juga banyak ditanyakan nih dalam momen sholat Jumat, Bu. Di momen sholat Jumat itu banyak jamaah bapak-bapak yang tertunduk untuk merenung, Masya Allah. Saking syahdu dan nasihatnya mengena banget gitu loh. Asik dingin. Dari belakang tuh banyak tubuh-tubuh nggak berkepala, Bu. Karena nunduk gini kan, palanya nggak kelihatan, beneran, Bu. Nih, iya lagi zikir, Masya Allah. Kalau kita yang jadi khotib nih ngelihat itu wajah-wajah tertunduk, ngorok, beneran ngorok. Kemudian ketika bangun, ya ketika iqomat baru dia bangun, itu ngedumel di hati, cepet amat sih khutbahnya nih. Ibu, kalau begini gimana? Maka di antara pembatal wudhu adalah an-naum al-mustaghriq, tidur nyenyak. Apa definisi tidur nyenyak yang membatalkan wudhu? Definisinya kata para ulama, seseorang itu hilang kesadaran. Di antara contohnya dia memegang pedang, kemudian ketika sadar pedangnya sudah jatuh. Ya termasuk juga orang yang tidur pas lagi momen Jumatan, dia pas salam ingat assalamualaikum. Setelah itu udah tuh samar. Tahu-tahu pas dia bangun sekian khutbah yang singkat ini kan itu sekian. Isinya dia nggak paham sama sekali. Luput dari dia, berarti dia nyenyak. Tidurnya batal meskipun setengah jam kelebihan dia 10 menit meskipun kata para ulama dia belum ngerasa buang angin ya. Yang namanya orang tidur nyenyak kan nggak mungkin dia ngerasa buang angin atau tidak kan. Dalam hal ini pendapat yang kita pilih, tidur nyenyak itu membatalkan wudhu, berarti orang tersebut satu ulang wudhunya. Yang kedua, menurut pendapat sebagian ulama, mendengarkan khutbah itu kan wajib. Berarti kalau nggak dengerin khutbah nggak ada pahala Jumat. Berarti dia nggak sholat 2 rakaat, sholatnya 4 rakaat zuhur. Nanti setelah imam salam dia nambah lagi 2. Makanya usahakan agar para laki-laki ini memaksimalkan kesungguh-sungguhan sebelum Jumatan, karena hari raya loh. Ini hari raya pekanan kaum muslimin yang harusnya kita gembira gitu, kita senang, antusias. Padahal khutbah juga nggak terlalu lama, tapi memang kadang-kadang sebagian khotibnya juga nggak peka sama kondisi jamaah. Ini masjid kebanyakan jamaahnya kan karyawan. Tahu sendiri karyawan kan berperang melawan waktu dari sebelum subuh kan. Ada yang mungkin sudah berangkat pas sebelum subuh, subuhnya di stasiun kan gitu. Mereka capek nih, berarti ngisi khutbahnya jangan panjang-panjang. Kemudian langsung to the point aja. Bagus sebagian perusahaan itu menentukan yang khutbah itu cuma 15 menit udah ama sholat. Itu enak banget. Bener. Jadi ada sebagian masjid, Ustadz nanti mohon maaf 15 menit sudah ama sholat. Oke, malah seneng saya, Masya Allah. Sampaikan poin-poinnya, khutbah kedua tinggal doa terus sholat, selesai kan? Gak capek juga. Itu yang lebih sunnah. Kata Nabi SAW, di antara ciri-ciri pemahaman yang baik dari seseorang tentang agamanya adalah ketika dia mempersingkat khutbahnya dan memperpanjang sholatnya. Jadi yang panjang itu apa? Sholatnya, bukan ceramahnya. Nah, itu dia. Baik, jadi orang tersebut harus seperti itu. Yang melihatnya dia itu harus menegur. Nah, untuk menegurnya itu yang jadi perbincangan ya. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu mengatakan kepada orang di sebelahmu, diam, padahal imam sedang khutbah, maka kamu telah lalai. Kita niatnya baik kan, ngingetin, diem, dengerin tuh lagi khutbah. Tapi ternyata kata Nabi, kamu telah lalai. Menunjukkan apa? Kita wajib mendengarkan khutbahnya imam. Kecuali yang negurnya imam, boleh. Saya sering beberapa kali itu. Seperti misalnya yang sebelah kita mendegur, nah nanti dia langsung sholat. Maksudnya apa kita dulu? Oh iya, boleh. Iya. Mendengar deguran dia. Nggak apa-apa, diarahkan gitu. Jadi saya tadi dengar bapak mendengkur ngorok, berarti bapak nih nyenyak, wudunya batal ya.
Kalau nggak marah sih tapi ibu bapaknya biasanya marah ya. Nggak usah itu deh ngurusin orang lain, diri sendiri aja deh masing-masing. Kalau marah Ya. nanti dia nggak sah. Nah, kita jadi justru karena kecintaan kita kepada sesama muslim kita tegur, kita ingatkan. Nah, makanya yang saya sampaikan kalau bisa imam yang negur. Khotib. Jadi tolong yang nggak apa-apa menghentikan sedikit ceramah, tolong yang tidur bangunkan. Bangunkan, dibangunin semua, udah ceramah lagi nih. Masih ada aja yang tidur, malah semakin bertambah misalnya gitu. Tolong bangunkan. Terus diumumkan setelah itu yang tadi tidur nyenyak ulang wudunya. Nah, ini boleh, ya? Boleh, itu nggak apa-apa. Imam yang negur nggak apa-apa. Tapi kalau sesama makmum jangan. Nanti lalai. Nah, itu dia. Dan ini disaksikan oleh orang-orang yang Jumatan. Dan ibu-ibu nggak Jumatan kan? Oh, enggak, tapi boleh nggak Jumatan? Ibu-ibu boleh Jumatan kalau ada tempatnya di masjidnya. Biasanya udah penuh. Baik. Titipan ya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Nah, sampaikan. Jadi sampaikan ke penanya Bu ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Ada lagi Bu? Ya, tanya. Ntar pas saya pulang, oh iya mau nanya tuh tadi tuh, lupa. Ya Bu, tanya. Atau saya yang nanya nih, sekali-kali nih. Hadiahnya umroh. Umroh. Saya doain aja saya mah. Umroh. Minimal latihan umroh lah ke Islamik minimal kan. Latihan tawaf. Hadiah tuh. Tanah Abang, keliling Tanah Abang. Enggak belanja ya. Baik, ada lagi Bu? Tidak ada ya, sedikit Bu, saya ingin kita masuk sedikit aja sedikit. Kita masuk ke pembahasan sunnah fitrah secara khusus. Yang paling pertama adalah khitan, sunat. Ya, Ibu bisa lihat ya pembahasan khitan atau sunat. Nah, di sini penulis menjelaskan secara khusus tentang sunat dan membawakan dalil-dalil yang berkenaan dengan sunat yang kesimpulannya ibu-ibu sekalian nanti perinciannya saya tentu akan jelaskan ya. Ya, yang mana kesimpulannya penulis condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sunat itu wajib bagi laki-laki, ya, dan juga perempuan. Di sini beliau condong kepada pendapat dua-duanya wajib, laki-laki dan perempuan sama-sama wajib, ya. Meskipun pendapat yang saya pilih menyelisihi penulis kitab ini, Ibu, bahwasanya sunat itu hanya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dalilnya apa? Kita bacakan satu hadis saja Ibu, selebihnya saya luangkan untuk pertemuan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alqi anka syi'ral kufri wahtatin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, campakkan darimu syiar. Syiar itu simbol, ciri, tanda kekafiran dan sunatlah. Ada salah seorang yang baru masuk Islam Bu, kata Nabi, buang dari dirimu tanda-tanda kekafiran dan sunatlah. Dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa sunat itu wajib, satu. Sekaligus ada kesimpulan atau faidah berikutnya untuk hadis ini, barang siapa yang baru masuk Islam termasuk baru hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dia harus benar-benar hijrah secara total. Dia hilangkan bekas-bekas maksiat pada diri dan juga yang ada di rumahnya. Ya, dia dulunya mantan pecandu minuman keras, maka botol-botol minuman di rumahnya buang semuanya. Karena kalau masih dipajang nanti dia kangen lagi sama minuman keras itu. Termasuk misalkan ada orang yang baru masuk Islam, maka kalung-kalung yang ada simbol agama sebelumnya harus dia hilangkan. Termasuk juga pemikiran-pemikiran masa lalunya harus dia bersihkan, dia ganti kepada ideologi atau akidah Islam yang benar. Ya, termasuk juga ya semua ya yang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dia harus benar-benar totalitas dan tidak menengok kembali ke belakang. Sekedar kangen saja nggak boleh. Kadang-kadang kan orang yang lagi baru-baru hijrah, kemudian diuji coba sama Allah kesabarannya,
tiba-tiba kayak aduh jadi kangen sama teman-teman lama nih, jadi kangen sama teman-teman masa lalu, kayak mau reuni sama mereka. Padahal teman-teman yang dia maksud yang suka ninggalin sholat, yang nggak mau nutup aurat, kemudian yang nggak bisa jaga lisan, kemudian yang suka menghasut kepada keburukan. Teman-teman itu yang dia kangenin. Ini salah, Bu. Ya, di sini benar-benar hijrah itu harus totalitas kita tinggalkan. Meskipun dibilang sombong, karena orang yang berdiri di atas kebaikan dan ketaatan pasti akan diuji oleh Allah, dan diantara bentuk ujiannya apa? Celaan manusia. Banyak. Wah, nggak nongkrong lagi sekarang mah. Sombong ibu. Saya mah nongkrong di WC aja ya, mohon maaf. Nggak mau juga saya nongkrong sama kalian, ya kan gitu. Ibu mah sekarang sombong, lupa sama kita. Ya nggak lupa, muamalah tetap jalan, ya muamalah berbuat baik tetap, tapi untuk nimbrung lagi di tempat-tempat keburukan nggak boleh. Ya, konsekuensi taubat kita kepada Allah. Dan di sini ibu penulis membawakan hadis ini dan memilih pendapat sunat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan karena termasuk syariat Islam dan termasuk perkara yang bermanfaat untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam. Selebihnya ibu tentang sunat, insya Allah saya akan bacakan dan jelaskan faidah-faidah lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang mau tanya lagi terakhir? Kalau ada, mau nanya nggak? Udah nih yakin ya, nggak nanya ya? Udah pada pintar. Boleh ibu, boleh sekarang? Ya, boleh. Ya. Ketiduran. Masya Allah. Tapi pas ketiduran tiba-tiba ibu di Mekah gak tuh? Maksudnya mimpi ke Mekah gitu kan? Kalau udah mimpi ke dunia lain nyenyak namanya, Bu. Nabi setelah tahajud sebelum sholat subuh tiduran dulu. Tapi tidurannya Nabi kan hati beliau terjaga. Jadi beliau matanya terpejam kata beliau, tapi hatinya tetap terjaga. Nah, dalam penyataan yang lain, Nabi kadang-kadang enggak tidur, tapi menunaikan hajatnya ke Aisyah, ya, bercampur. Setelah itu beliau mandi. Kalau beliau lagi enggak menggauli Aisyah, beliau tidur rebahan, tapi rebahan ringan. Rebahan di pundaknya, masya Allah ya, romantis syar'i ya. Jadi boleh ibu habis tahajud ibu rebahan, tapi rebahan ringan, masih melek. Kalau Nabi kan merem tapi hatinya terjaga, jadi beliau nggak batal wudunya. Ya kalau kita takutnya merem, udah ke dunia lain tuh, nanti subuhnya lewat. Baik, boleh. Jadi kalau ibu tidur ayam lah ibaratnya, dengar azan masih sadar berarti belum batal, belum nyenyak namanya. Wallahu a'lam. Baik ibu, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fiikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.